Oke, assalamualaikum. Kita masuk di pembahasan terakhir untuk ekspektasi matematika satu variabel acak, yaitu fungsi pembangkit momen atau fungsi yang membangkitkan atau yang menghasilkan momen itu kayak gimana gitu ya, untuk yang diskrit sama kontinu. Oke, jadi di sini ada catatan, meskipun momen dari sebagian distribusi dapat ditemukan secara langsung, jadi momen itu bisa kita dapatkan ya secara langsung pakai integral atau pakai jumlah, tapi butuh prosedur alternatif gitu untuk nyari momennya, karena kalau mau integralin kadang tadi kan kesusahan ya, harus pakai tan, harus pakai sigma dan seterusnya gitu. Maka di sini ada teknik ini yang memanfaatkan fungsi-fungsi yang menghasilkan momen gitu. Jadi ada fungsi dimanfaatin sehingga dia bisa menghasilkan momen, makanya jadinya namanya fungsi pembangkit momen atau MGF, moment generating function gitu, MGF. Oke, fungsi pembangkit momen atau MGF dari suatu variabel acak X kalau ada gitu ya, ini tuh diberikan oleh M. Jadi ini simbolnya dulu, simbolnya adalah MXT. Jadi ini momen MGF dari variabel acak X gitu ya, pada suatu T. T ini adalah nanti jadi independent variable. Nilainya adalah, kalau tadi momen origin kan ekspektasi dari X pangkat R, kalau momen rata-rata X pangkat X min mu pangkat R. Nah kalau MGF itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Berarti kan sama konsepnya kayak ekspektasi, jadi yang biasa, yang sederhana, tinggal diganti X nya pakai E pangkat TX. Jadi di sini E pangkat TX, ini E pangkat TX. Kalau diskrit pakai sigma, kalau kontinu pakai integral. Oke, jadi kenapa sih dia dikatakan sebagai fungsi yang bisa membangkitkan momen gitu ya? Jadi di sini turunannya dikasih tahu. Jadi dia pakai konsep ekspansi dari Dirac-Maclaurin, kan ada banyak ya. Salah satunya adalah yang E pangkat TX. Ini kan kalau di expand, E pangkat TX itu adalah 1 ditambah TX tambah T kuadrat X kuadrat per 2 faktor. Ini sebenarnya kan ada T pangkat 1, X pangkat 1, 1 faktorial gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita substitusiin sekarang E pangkat TX. Bentar. Ini kayaknya kelolosan deh. Ini tuh sama aja. Ini ada catatannya dimana T nya adalah variabel acak independen yang biasanya menariknya saat T nya sama dengan 0 untuk MGF ini gitu. Nah sekarang, harusnya ini substitusiin perlu nggak ya? Tadi yang kelolosan. Oh enggak, ini tinggal dimasukin, kan tadi E pangkat MGF itu adalah sigma dari E pangkat TX dikali Fx. Nah yang ini E pangkat TX jadi kita substitusikan ke MGF, jadi 1 tambah ini gitu. Nah sekarang habis itu dikali 1 per 1 dengan Fx, jadi ini 1 kali Fx jadi Fx, Tx kali Fx jadi Tfx, tapi karena T konstan, karena ini sigmanya hanya sigma batasan untuk X, jadi yang di dalam sigma hanya X dan Fx, T nya keluar, dan seterusnya gitu ya. Nah ini sebenarnya kan sigma Fx itu adalah 1. Kenapa? Karena kalau kalian ingat di fungsi awal, fungsi PF maupun PDF, fungsi peluang atau fungsi kepadatan peluang, jadi kalau ini yang PF ya, jadi total kalau untuk semua X dari Fx maka nilainya pasti 1 luasannya. Ingat, kalau lupa buka di bagian awal. Terus kalau yang ini sigma X Fx ini kan sebenarnya apa? Ini adalah ekspektasi X atau mu kan ya? Jadilah mu. Nah kalau yang ini X kuadrat Fx, ini kan ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat itu adalah momen origin kedua, dan seterusnya gitu. Jadi dilihat bahwa dari Dirac-Maclaurin ini koefisien dari ini, jadi ini kan ada T pangkat, koefisien dari T pangkat R per R faktorial. Jadi ini T pangkat 0 per 0 faktorial, T pangkat 1 per 1 faktorial, T pangkat 2 per 2 faktorial. Koefisiennya itu adalah momen aksen R.
atau momen origin KR. Di sini ada momen ke 0 alias 1. Ini ada ini ada momen ke 1 alias mu, momen kedua dan seterusnya. Oleh karena itu jadi ini disebutlah MGF itu fungsi yang bisa membangkitkan momen gitu, karena dia semua koefisiennya adalah sebenarnya itu adalah momen origin gitu. Ini juga ada kan, ini momen aksen 0 yang mana nilainya adalah 1, lihat di yang sebelumnya. Nah, sebelum lanjut kita ingetin lagi bahwa deret Maclaurin itu untuk fungsi-fungsi umum macam-macam ya. Yang kita pakai di sini itu ada 2. Yang tadi ini udah pangkat x, kita udah manfaatin. Tapi tadi kita ganti x-nya pakai tx, sehingga di sini tx kuadrat dan seterusnya. Kita butuh satu lagi yang 1/1 min x. Ini kalau di-expand kalau dijabarin akan menjadi 1 plus ini kan x pangkat 0, ini x pangkat 1, x pangkat 2 dan seterusnya. Itu penjabaran dari 1/1 min x. Nah, sekarang ada contoh nih. Tentukan fungsi pembangkit momen MGF dari variabel acak dengan PDF pangkat min x untuk x yang lebih dari 0 untuk yang elsewhere. Gunakan MGF itu, kalau udah dapat MGF, gunakan untuk menentukan mu aksen R. Oke, sekarang kita lihat MGF itu kan ekspektasi pangkat TX. Berarti karena dia kontinu, ini kontinu kan ya, berarti pakai integral. Tadi batasannya dari lebih dari 0, berarti dari 0 sampai tak hingga pangkat TX dikali fx-nya pangkat min x. Ini berarti ini sama ini jadi min x 1t. Jangan lupa pakai limit, ini diganti dari 0 sampai t, pakai limit untuk t-nya menuju tak hingga gitu ya. Misalnya ini bukan t yang ini, sorry, astaga, harusnya ini pakai k atau apa yang lain gitu ya. Ini maksudnya untuk membatasi ini ya, dari 0 sampai suatu nilai t di mana t-nya itu dekat dengan tak hingga. Terus habis itu maka nilainya adalah 1 dibagi ini hasil integralnya. Tolong diintegralin sampai dapat kayak gini, kalau enggak nanti dibahas di grup kalau masih kesusahan. Sebaiknya buka buku matematika lanjut, jangan langsung ya, pelan-pelan lah gitu. Hasilnya adalah 1/1 min t, ini untuk t yang kurang dari 1 gitu. Oke. Lanjut ya. Kenapa t yang kurang dari 1? Karena supaya dia tetap jadi pangkat min x, karena ini kita pakai limitnya pangkat min x tadi. Jadi ini supaya tetap pangkat min x, jadi t-nya yang kurang dari 1. Nah, 1 min t ini kita jabarin pakai ekspansi deret Maclaurin tadi. Jadilah dia 1 t pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi MGF kita adalah 1 t kuadrat ini. Kalau dipakein pakein bentuk Maclaurin yang satunya, jadi kita harus ubah dia jadi t per 1 faktorial, ini harus t per 2 faktorial, sehingga untuk membuat ini habis kan harus ada pengali di atasnya gitu. Jadi dimanipulasi sehingga yang mana yang akan jadi koefisiennya, inilah koefisiennya, ini koefisiennya, ini koefisiennya, sehingga momennya itu adalah R faktorial itu untuk kasus ini. Jadi momennya itu kalau lihat tadi kasus sebelumnya, momennya itu adalah ini kan T pangkat R per R faktorial kalau kasus ini. Tapi kalau kasus yang ini, momennya adalah R faktorial karena koefisiennya ini faktorial gitu. Nah, sekarang susah nggak sih? Kayaknya ribet ya, karena kita harus selalu mengarahkan dia ke arah deret Maclaurin. Padahal itu sangat susah untuk kita untuk membuat manipulasi, untuk kadang buat bikin ribet kan ya, sehingga muncullah teorema yang bisa memudahkan kita. Jadi kita nggak perlu menggunakan deret Maclaurin untuk fungsi pembangkit momennya gitu. Jadi kalau khusus untuk momen-momen pertama, jadi momen origin 1, 2 dan yang awal-awal itu masih bisa pakai teorema sekarang ya. Jadi tinggal pakai, jadi sebenarnya nggak perlu ribet. Tadi kan susah tuh nyari momennya, harus 3 faktorial something gitu, macam-macam. Sekarang nggak perlu susah. Jadi ketika mau cari momen origin yang pertama, tinggal MGF diturunin sekali.
momen origin kedua MGF diturunin 2 kali ketika nanti jangan lupa T-nya sama dengan 0 gitu. Nah, contoh kita mencari momen origin pertama dan momen origin kedua, momen asal atau 1 dan 2 dari fx ini. Ya, tapi pertama kita harus cari dulu MGF-nya ya. Jadi MGF itu tadi ekspektasi E pangkat X ya. Jadi ekspektasi E pangkat X sehingga dimasukin deh functionnya, karena ini discrete 0123 fx-nya adalah 1/83 kombinasi x 1/8 konstan boleh keluar dari variabel acak x-nya, sehingga ini 3x dimasukin ketika 0, 1, 2, 3 dapatlah ini. Inilah MGF kita. Sekarang mau cari momen pertama, momen origin pertama berarti tinggal turunin 1 kali, terus T-nya diganti 0. Momen origin kedua diturunin dulu 2 kali, setelah turun kedua baru ditaruh T-nya 0. Ini penurunan biasa, turunin, ini turunin. Kalau ini kayaknya pakai yang itu apa sih turunan? Aduh, lupa lagi. Aksen V, aksen U lah ya. Kalian yang lebih jago bagian itu, silahkan diturunkan. Terus nanti dapatlah 3/2 sama 3 gitu. Lebih gampang kan, nggak perlu pakai direct Maclaurin gitu. Oke, lanjut. Teorem ke-10. Ini cara cepatnya kalau kita punya mau cari MGF yang keadaannya lebih ribet. Jadi kalau A dan B konstan, A, B konstan ya. Kalau tadi ekspektasi konstanta kan dirinya sendiri, varian konstanta 0, ekspektasi konstanta kali X, konstanta keluar ekspektasi X, variansi konstanta kali X, konstanta kuadrat, variansi X gitu kan. Sekarang MGF gimana? MGF kalau M X tambah A T itu adalah kan ini berarti kalau tadi MXT itu kan ekspektasi XT kan, E pangkat ekspektasi dari E pangkat XT. Berarti sekarang ya udah tinggal E ekspektasi dari E pangkat XA tambah T gitu. Jadi tinggal ini XT, ini berarti XA tambah T. Caranya gimana kok bisa dapat gini? Ya udah ini E pangkat XT dikali E pangkat AT kan. Nah, AT ini kan konstan, jadi boleh keluar E pangkatnya. Terus keluar dari ekspektasi maksudnya. Berarti sisanya ekspektasi dari E XT. Ekspektasi E XT itu kan adalah MXT gitu. Kalau B caranya serupa, tinggal ini BX. Berarti kalau BX ini tinggal dikeluarin, ini jadi BT, X-nya keluar sendiri. Jadinya BT-nya di sini boleh jadi sisanya MX BT. Kalau XA X plus A per B berarti ini tinggal XT per B, AT per B. AT per B ini kan konstan, jadi boleh keluar AT per B. Sisa X T per B, X-nya variabel acak berarti MX tetap, sisanya T per B ya. Silahkan diturunin pelan-pelan gitu. Kalau ada pertanyaan sampaikan di grup. Nah, teorem 10 yang bagian 1 ini itu akan jadi penting kalau A-nya ini kita ganti pakai min mu, sehingga dia jadi mx min mu, karena nanti kita kan mau arahin ke distribusi normal x min mu per sigma ini. Jadi ini kalau x min mu dia akan jadi ekspektasi min mu t, karena kan tadi ekspektasi AT ya, berarti ekspektasi min mu t mxt. Ini penurunannya udah ada. Kalau yang bagian 3 itu akan bermakna kalau A-nya diganti pakai min mu, ini A-nya diganti min mu, B-nya diganti pakai sigma. Jadilah X min mu per sigma. MGF-nya distribusi apa nanti ayo nanti dipelajari setelah UTS sama Bu Mustika. Ya, jadi ini akan menjadi sangat penting ketika ini, makanya kita harus tahu MGF dulu gitu. Jadi ini kalau diturunin bla 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 dapatlah ini. Gitu. Nah, semangat. Assalamualaikum.